Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan dari kitab Sahih Muslim, masih dalam kitab Al-Fadail, yaitu kitab tentang keutamaan, bab yang ke-15, yaitu bab rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam as-sibyan wal iyal wa tawadu'uhu wa fadlu dzalika. Itu bab tentang rahmat atau kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap anak-anak dan juga anggota keluarganya, dan bagaimana tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keutamaan hal tersebut. Dalam bab ini disebutkan oleh Imam Muslim hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wulida liyal al-lailata ghulamun fasammaituhu bismi abi Ibrahim thumma dafa'ahu ila ummi Sayfin imra'atu Qainin yuqalu lahu Abu Sayf, fantalaqa ya'tihi wattaba'tuhu fantahina ila Abi Sayfin wa huwa yanfukhu bikirihi qad imtala'a al-baitu dukhanan fasra'tu al-mashya baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Aba Sayf amsik ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amsaka fada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bis-sabi fadammahu ilaihi wa qala ma syaa Allahu ay yaqul. Faqala Anas laqad ra'aituhu wa huwa yakidu bi nafsihi baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadama'at aina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala tadma'ul ainu wa yahzanul qalbu wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wallahi ya Ibrahim inna bika lamahzunun. Hadis ini dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Anas mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya beliau Rasulullah SAW mengatakan, telah lahir untukku malam ini seorang anak laki-laki yang aku beri nama dengan nama bapakku, yaitu Ibrahim. Maka di sini Rasulullah SAW memberitahu bahwasanya pada malam tersebut, pada suatu malam telah lahir anak beliau yang beliau beri nama Ibrahim. Kita mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW memiliki putra Abdullah dan Al-Qasim, semuanya meninggal waktu kecil termasuk Ibrahim. Kemudian Abdullah dan Al-Qasim, kemudian juga yang perempuan ada
Ummu Kulthum, ada Zainab, ada Ruqayyah dan Fatimah. Semua putra Nabi dan putri Nabi semuanya lahir dari Khadijah radhiyallahu taala anha kecuali Ibrahim. Maka Ibrahim ini lahir dari seorang budak yang bernama Maryam Al-Qibtiyah, yang mana Maryam ini adalah atau Maria, ya, Maria Al-Qibtiyah, Maria Al-Qibtiyah yang beliau ini adalah hadiah dari penguasa Mesir yaitu Al-Muqawqis. Rasulullah SAW itu mengutus atau mengirim surat kepada raja-raja mengajak mereka masuk dalam Islam. Maka dikirim surat ke Kisra di Persia, ke Romawi, ke Kaisar, termasuk ke penguasa Mesir yang disebut ketika itu Al-Muqawqis. Maka ketika itu para raja-raja ini, ya, isi surat Nabi adalah mengajak mereka masuk Islam. Itu terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah, ya, setelah tahun ke-6 Hijriah. Di mana terjadi perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata dengan orang kafir Quraisy selama 10 tahun. Maka Nabi memanfaatkan itu sebagai sarana dan waktu untuk berdakwah keluar Jazirah Arab. Maka Nabi mengutus para sahabat untuk mengantarkan surat beliau kepada para raja penguasa. Dan ya, berbagai macam tanggapan para raja tersebut. Ya, di antaranya adalah penguasa Mesir itu menghadiahkan kepada Nabi seorang budak perempuan bernama Maria, yang itu nantinya di sini disebutkan Nabi SAW dari budak tersebut lahir seorang anak yang bernama Ibrahim. Ini disebutkan oleh Nabi SAW, oleh Anas bin Malik diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya pada malam ini telah lahir seorang anak laki-laki yang aku beri nama dengan nama bapakku yaitu Ibrahim. Maksudnya bapakku adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim alaihissalam adalah ya bapaknya para nabi dan rasul. Yaitu Nabi Ibrahim adalah datuknya nabi yang kesekian. Maka para ulama menjelaskan faedah dari hadis ini, ya bolehnya memberi nama anak ketika lahir. Ketika dia langsung lahir boleh diberi nama langsung. Atau boleh juga pada hari ke-7 ya, ketika diakikahkan. Di sini Nabi memberi nama Ibrahim langsung ketika malam kelahirannya. Kemudian boleh juga ya kakek itu disebut bapak. Di sini aku menamakan anak ini dengan nama bapakku sendiri yaitu Ibrahim. Maksudnya bapak adalah kakek. Itu kakek yang kesekian. Kemudian thumma dafa'ahu ila ummi Saif. Kata Anas bin Malik, kemudian Rasulullah SAW memberikan Ibrahim kepada Ummu Saif, di mana kebiasaan orang-orang Arab terdahulu mereka ketika memiliki anak yang menyusukannya bukan mereka langsung. Termasuk Rasulullah sendiri yang menyusukan beliau bukanlah ibunya, tapi adalah Halimah As-Sa'diyah. Maka Nabi besar tumbuh ketika anak-anak di Bani Sa'ad. Begitu juga di sini Ibrahim. Maka Nabi SAW memberikan Ibrahim itu kepada seorang wanita Ansar yang bernama Ummu Saif, imra'ati Qainin, seorang wanita atau istri dari seorang Qain. Qain itu artinya seorang tukang pandai besi. Yang pandai besi yang bikin pedang dan sebagainya. Tukang pandai besi. Maka ya perempuan ini julukannya atau kunyahnya adalah Ummu Saif. Ummu Saif, Saif artinya pedang, ibunya pedang. Nah, suaminya Abu Saif. Karena mereka memang tukang pandai besi. Maka Nabi SAW mempercayakan anaknya Ibrahim untuk disusui kepada Ummu Saif, istri dari seorang tukang pandai besi yang disebut Abu Saif. Bapaknya pedang kalau kita terjemahkan. Kemudian
Setelah beberapa waktu berlalu, ini tentunya dalam hadis tidak disebutkan secara langsung ya. Tapi setelah beberapa waktu berada di rumah Ummu Saif tersebut, kemudian apa? Ternyata Ibrahim ini sakit. Kemudian diberitahukan kepada Nabi SAW. Kemudian apa? Ya, jadi cerita ini diringkaskan oleh Anas. Kemudian baru Anas mengatakan fantalaqa ya'tihi wattaba'tuhu. Itu ketika sudah diberitahu kepada Nabi SAW bahwasanya putranya sakit. Maka Nabi datang mendatanginya, wattaba'tuhu, dan aku juga ikut, kata Anas, aku ikut mengikuti Nabi SAW. Fantahaina ila Abi Saif, kemudian kami sampai kepada Abi Saif, yaitu ke rumahnya Abi Saif. Wa huwa yanfukhu bikirihi, dia sedang meniup kirnya, meniup ya, yang ditiup tukang besi ya, dia niup api. Qad imtala al-baitu dukhanan, yang mana rumahnya sampai penuh dengan asap ketika itu. Fa asra'tul masya baina yaday Rasulillah SAW. Maka kata Anas, aku bersegera berjalan di depan Nabi SAW. Fa qultu ya Aba Saif amsik, wahai Abu Saif, tahan. Enggak usah niup lagi. Kenapa? Ja'a Rasulullah. Rasulullah sudah datang. Ini rumah udah penuh asap ini. Berhenti. Fa amsaka, kemudian beliau menahan atau meninggalkan, tidak meniup api lagi. Maka di sini faedah yang bisa kita lihat, faedahnya adalah bagaimana Anas bin Malik, beliau seorang beliau masih kecil. Beliau mengikuti Nabi, kemana Nabi ikut, kemana Nabi pergi, beliau ikut. Kemudian di sini bisa kita lihat bagaimana cerdasnya seorang Anas bin Malik yang masih kecil. Dia paham melihat, dia mau datang ke rumah Abu Saif, dia lihat, nih rumah kok ada asap, ini orang nggak tahu, mungkin Nabi mau datang. Dia duluan datang. Dia berlari atau berjalan cepat mendahului Nabi untuk beritahu ke rumah. Coba Nabi mau datang nih. Supaya apa? Tuan rumahnya tahu. Di sini bisa kita lihat bagaimana seorang Anas bin Malik yang paham, ya, cerdas dalam melihat suasana, apa yang harus dilakukan. Ini Rasul mau datang ke rumah seorang, orang itu nggak tahu, sedangkan rumah penuh asap, ini gimana? Apa yang harus dilakukan? Maka Anas bersegera. Maka Anas tadi memberitahukan kepada Abu Saif, tahan, Rasulullah sudah datang. Maka beliau menahan atau berhenti dari pekerjaannya. Kemudian Nabi SAW memanggil Abu Saif dan Ummu Saif, kemudian agar membawa anaknya atau bayi, yaitu Ibrahim. Kemudian Nabi SAW ketika itu memeluk anak tersebut atau bayi tersebut. Kemudian kata Anas, maka kemudian Nabi berkata sesuatu yang beliau Anas tidak mendengarnya. Masya Allah ayaqul, yaitu yang Allah SWT yang tahu, ya. Nabi kemudian menggendong anak tersebut, memeluknya, ya masih bayi, masih menyusui. Kemudian Anas mengatakan, sungguhnya aku melihat anak tersebut yaqidu bi nafsihi baina yaday Rasulullah, yaitu Anas mengatakan, sesungguhnya aku melihat bayi tersebut dalam keadaan sakarat. Yaqidu bi nafsihi, yaitu di mana nafasnya terengah-engah, berada dalam sakaratul maut, baina yaday Rasulullah, di pangkuan Nabi SAW, dalam gendongan Nabi SAW. Fadama'at aina Rasulillah, maka menetes air mata Rasulullah SAW. Beliau menggendong anaknya, bayinya yang masih bayi, kemudian anak itu sedang sakarat. Maka Nabi SAW ketika itu menangis, menetes air mata Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tadba'ul ain wa yahzanul qalbu. Tadba'ul ain, yaitu air mata menetes, hati menjadi sedih.
Wala naqulu illa ma yardha rabbuna, dan tetapi kami tidak mengatakan kecuali apa yang diridhoi oleh Rabb kami. Dalam riwayat yang lain disebutkan wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kami tidak mengatakan kecuali sesuatu yang membuat Allah ridho. Wallahi, kata Nabi SAW, demi Allah, ya Ibrahim, inna bika lamahzunun. Wahai Ibrahim, sungguh dengan engkau atau karena engkau kami benar-benar merasa bersedih. Di sini dalam riwayat yang lain disebutkan ketika Nabi SAW menggendong putranya ini, kemudian beliau menangis, datang Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, wa anta ya Rasulullah. Apa maksudnya itu? Kata Abdurrahman bin Auf, engkau menangis wahai Rasul? Seolah-olah Abdurrahman bin Auf memahami bahwasanya kalau menangis itu seolah-olah tidak ridho kepada takdir. Engkau melakukan ini padahal engkau wahai Rasul, seolah-olah ya, Rasulullah menyuruh kita untuk bersabar, ridho terhadap takdir, tapi kenapa engkau sekarang menangis? Maka Nabi SAW mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf ketika itu, innaha rahmatun, ini adalah air mata ini adalah rahmat. Yaitu, dan di sini para ulama menjelaskan bahwasanya boleh seorang menangis ketika dia mendapatkan musibah. Ada yang meninggal dari keluarganya, orang tua ataupun anaknya, saudaranya dan sebagainya. Boleh saja menangis karena itu adalah rahmat, itu adalah sesuatu yang sifatnya naluri. Ya wajar orang menangis itu biasa. Tapi yang dilarang adalah meraung-raung, kemudian tidak ridho kepada takdir, kemudian dia mungkin melakukan perbuatan yang melanggar syariat, merobek-robek pakaian sebagaimana perbuatan jahiliyah, atau memukul-mukul dinding, memukul-mukul kepalanya sendiri, badannya, itu tidak dibolehkan. Tapi sekedar menangis, ya itu sudah fitrah manusia. Ketika ada keluarganya meninggal, kemudian dia menangis, ya itu wajar. Maka di sini ketika Abdurrahman bin Auf mengatakan itu kepada Rasul, maka Rasulullah SAW mengatakan innaha rahmah, sungguhnya ini adalah rahmat, kasih sayang, menunjukkan kasih sayang Rasulullah SAW kepada putranya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya ketika Ibrahim ini meninggal, ketika itu terjadi gerhana matahari. Gerhana itu terjadi di zaman Nabi sekali, yaitu ketika ketika Ibrahim meninggal. Kemudian Nabi SAW langsung, ya, ketika itu sebagian orang mengatakan ini terjadi gerhana ini terjadi karena ya, keyakinan mereka orang-orang jahiliyah di zaman itu tidak terjadi gerhana kecuali ada yang meninggal, orang yang besar, orang tokoh, atau meninggal atau hidup. Artinya terjadinya gerhana ini karena kematian seseorang, yang seseorang itu adalah orang yang mulia, tokoh dan sebagainya, atau lahirnya seorang yang mulia. Maka Nabi SAW mengatakan, inna hadza asyam la yankashif bimauti ahadihim wala lihayatihi. Bahwasanya Nabi SAW mengatakan sesungguhnya terjadi gerhana ini bukan karena kematian ataupun kehidupan seorang, tapi semata-mata karena Allah SWT. Inna ayat, bahwasanya itu adalah ayat, bahwasanya gerhana itu adalah tanda peringatan dari Allah SWT, bukan karena kematian atau kehidupan seorang. Maka di sini Nabi SAW mengatakan dalam sabda beliau, tadma'ul ain wa yahzanul qalbu. Dalam riwayat innal aina tarba wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Yaitu sungguhnya mata yang boleh meneteskan air mata, hati bersedih, tetapi kita tidak boleh melakukan atau mengatakan sesuatu yang kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya ya boleh seorang itu bersedih, dan bersedih itu tidak menafikan bersabar. Ketika seorang mendapatkan musibah dia bersedih, itu wajar.
Tapi yang tidak boleh itu adalah larut dalam kesedihan, kemudian dia meninggalkan perintah, melakukan yang dilarang. Karena dia larut dalam kesedihan, perintah Allah ditinggalkan, larangan Allah malah dikerjakan. Karena larut dalam kesedihan, maka ini tidak boleh. Atau dia melakukan hal yang dilarang dalam syariat. Ini juga tidak boleh. Ya, sebagaimana tadi kita sebutkan di antara tradisi jahiliyah, yaitu mau mukul-mukul muka. Kata Nabi, laisa minna man darabal khudud wa syaqqal juyub wada'a bid'al jahiliyah. Bukanlah termasuk dari golongan kami, kata Nabi SAW, orang yang dia memukul-mukul muka, merobek-robek baju dan sebagainya. Itu bukan golongan kami. Tentunya seorang boleh bersedih tapi tetap dia ridho kepada takdir. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW bersedih. Bagaimana beliau bersedih ketika putra beliau Ibrahim meninggal. Kemudian dalam hadis selanjutnya, riwayat selanjutnya juga dari Anas bin Malik, qala ma ra'aitu ahadan kana arhama bil iyal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala kana Ibrahim mustardian lahu fi awalil Madinah. Fakana yantaliqu wa nahnu ma'ahu fa yadkhulul baita wa innahu la yudakhan wa kana dhi'ruhu qainan fa ya'khudhuhu fa yuqabbiluhu thumma yarji. Qala Amr falamma tuwfiya Ibrahim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Ibrahima ibni wa innahu mata fi thadi wa innahu la dhi'raini tukammilani ridha'ahu fil jannah. Kata Anas bin Malik, dalam riwayat yang lain, aku tidak pernah melihat seorang pun yang paling penyayang kepada keluarganya daripada Rasulullah SAW. Di mana Ibrahim, putra beliau, ketika itu disusukan di antara awali Madinah, yaitu awali kampung di perkampungan Madinah. Maka kemudian kami atau Rasulullah dan kami pergi bersama beliau mendatangi rumah orang atau wanita yang menyusukan tersebut. Kemudian dia adalah istri dari seorang yang pandai besi. Kemudian Nabi SAW menciumnya. Kemudian Nabi pulang. Ini maksudnya apa? Jadi Nabi SAW, hadis yang pertama itu menceritakan ketika Ibrahim sudah meninggal atau dalam keadaan sakarat. Sebelumnya Nabi sudah pernah menjenguknya. Dan ini hadis yang kedua. Jadi Anas mengatakan Ibrahim itu dulu disusukan di perkampungan, salah satu perkampungan di Madinah. Ketika Ibrahim sakit, maka Nabi pergi bersama kami, kata Anas. Jadi Nabi bersama beberapa sahabatnya pergi mendatangi rumah dari ibu susunya, yang dia adalah seorang pandai besi. Suaminya pandai besi. Maka Nabi ketika itu mengambilnya, memeluknya atau menggendongnya, kemudian menciumnya. Kemudian Nabi pulang. Diserahkan kembali. Karena ketika itu masih sakit. Jadi Nabi pernah menjenguk, kemudian pulang. Falamma tuwfiya, ketika meninggal, baru Rasulullah SAW di sini disebutkan, Nabi mengatakan sesungguhnya Ibrahim ini adalah anakku, dan dia mati, meninggal, beliau meninggal atau Ibrahim ini meninggal dalam keadaan masih menyusui, dan sesungguhnya baginya, kata Nabi SAW, ada 2 orang ibu susu di surga yang akan menyempurnakan susuannya. Ini tentunya khusus bagi Ibrahim. Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya anakku Ibrahim meninggal ketika masih disusukan, berarti usianya belum 2 tahun. Kemudian Nabi SAW mengatakan bahwasanya anak ini nanti, Ibrahim ini akan ada yang menyusukannya di surga nanti. 2 orang yang akan menyusukannya di surga. Ini khusus Ibrahim. Tidak kita bisa kiaskan semua anak yang meninggal ketika kecil dia nanti disusukan pula sama ada di surga. Enggak. Tidak ada dalil tentang itu. Tidak ada, dan tidak boleh kita berkeyakinan seperti itu.
Karena ini tidak boleh dikiaskan. Para ulama mengatakan ini khusus kepada Ibrahim putra Nabi SAW. Dan ini adalah wahyu. Nabi SAW menyampaikan ini berita yang gaib. Ini suatu hal yang kita harus imani. Nabi SAW menyampaikan bahwasanya putranya itu meninggal dalam keadaan masih menyusui, kemudian ada nanti yang akan menyusukannya di sorga, 2 orang yang menyusukannya di sorga. Maka ini khusus bagi Ibrahim. Tidak kita kiaskan kepada seluruh anak yang meninggal yang masih menyusui, terus kita katakan juga seperti itu. Tidak ada dalil. Dan ini adalah kekhususan, ini kekhususan karomah yang Allah berikan terhadap Ibrahim dan kepada Rasulullah, karena ini adalah putra Rasul. Kemudian ya tentunya kita wajib mengimaninya. Tidak kita mengatakan bagaimananya, kenapanya, tidak. Karena ini adalah berita dari Nabi SAW, maka kita wajib mengimaninya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qadima nasun minal a'rab ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu atuqabbiluna subyanakum faqalu na'am faqalu walakinna wallahi ma nuqabbil faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amliku in kana Allah naza minkum ar-rahmata. Qala Ibnu Numair min qalbika ar-rahmata, dan riwayat lain min qalbika ar-rahmata. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau menceritakan datang beberapa orang Arab Badui, orang Arab yang dari perkampungan dari gurun, ya, datang kepada Nabi SAW. Kemudian mereka bertanya kepada Nabi SAW, apakah kalian ini mencium putra-putra kalian, anak-anak kalian? Maka para sahabat mengatakan iya. Rasulullah SAW mengatakan iya, dan juga para sahabat. Apa kata mereka? Orang-orang Arab kampung ini mengatakan, demi Allah kami tidak pernah mencium anak-anak kami. Kata Rasulullah SAW, bagaimanakah jika apakah apa yang bisa saya lakukan atau apa yang bisa saya miliki? Saya tidak bisa miliki sesuatu apapun. Saya tidak mampu, ya, kata Nabi. Jika Allah SWT telah mencabut dari hati kalian ar-rahmah, rasa kasih sayang. Artinya ketika Nabi mendengarkan hal tersebut, bahwasanya orang-orang Arab Badui ini tidak pernah mencium anak-anaknya ketika mereka masih kecil. Maka Nabi mengatakan, saya enggak mampu ketika Allah sudah mencabut rahmat kasih sayang dari hati kalian, saya enggak bisa lagi. Itu. Artinya apa? Bahwasanya mencium anak-anak ketika dia masih kecil itu adalah bentuk rasa kasih sayang orang tua kepada anaknya. Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annal Aqra ibn Habis absara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbilul Hasan. Faqala inna li asyratan minal walad ma qabbaltu wahidan minhum. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu man la yarham la yurham. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini riwayat dari Abu Hurairah. Di sini dijelaskan bahwasanya seorang Arab Badui yang bernama Aqra ibn Habis datang kepada Nabi SAW dan beliau melihat Nabi mencium Hasan, cucu beliau, Hasan ibnu Ali. Maka Aqra mengatakan, sesungguhnya saya memiliki 10 anak laki-laki, tidak satu pun yang saya pernah cium salah seorang di antara mereka. Saya tidak pernah mencium salah seorang di antara mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya orang yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Maka ini bisa kita lihat bagaimana Rasulullah SAW itu menyayangi anak-anak. Termasuk beliau di sini mencium Hasan. Hasan yaitu putra dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib, cucu Nabi SAW. Di sini Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya
seorang yang tidak menyayangi maka dia tidak disayangi. Ya. Bukti atau salah satu tanda seorang ya dia sayang sama anaknya, dia mencium anaknya. Itu suatu hal yang wajar, yang biasa, yang manusiawi. Tapi ada orang yang dia tidak pernah mencium anaknya. Maka Nabi mengatakan orang yang tidak disayangi, seorang yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Sebagaimana seorang itu akan dibalas sebagaimana dia berbuat. Kama tadi nutudan, sebagaimana Anda berbuat begitu Anda dibalas. Kalau Anda tidak menyayangi maka Anda tidak akan disayangi. Kemudian juga hadis dari Jarir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarhamin nasa la yarhamhumullah la yarhamhullah azza wajalla. Man la yarhamin nas. Siapa yang dia tidak menyayangi manusia, la yarhamhullah azza wajalla, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyayanginya. Maka ini dua hadis ini menunjukkan bahwasanya sebagaimana disebutkan ya seorang akan diberikan balasan sebagaimana perbuatannya. Jika seorang suka menyayangi maka dia akan disayangi. Seorang dia suka membantu dia akan dibantu. Maka al-jaza min jinsil amal, yaitu balasan sebagaimana sesuai dengan amalannya. Seorang suka membantu orang lain maka Allah juga akan membantu. Allahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah SWT membantu seorang selama orang itu membantu dia. In tansurullah yansurkum. Jika kalian menolong Allah, Allah pasti tolong Anda. Maka itu balasan sesuai dengan amal. Sebagaimana kita berbuat baik, kita akan dibalas kebaikan. Kalau kita berbuat buruk, maka juga akan mendapatkan balasan yang buruk. Kemudian bab selanjutnya, bab yang ke-16, bab kathratu hayaihi sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang banyaknya malu Rasulullah, atau Rasulullah SAW itu sangat pemalu. Di sini disebutkan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashadda haya'an minal adhra fi khidriha wa kana idza kariha syai'an arafnahu fi wajhihi. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling pemalu, bahkan lebih pemalu dari seorang wanita perawan yang dipingit. Wanita perawan yang dipingit. Nabi itu lebih pemalu dari seorang wanita perawan yang dipingit. Dan beliau ketika tidak menyukai sesuatu atau membenci sesuatu, kami tahu hal itu dari wajahnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya Abu Sa'id Al-Khudri menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang pemalu, yang sangat pemalu. Bahkan lebih pemalu dari seorang wanita yang dipingit. Tentunya ya ini menunjukkan di zaman dahulu, wanita perawan yang dipingit. Yang dipingit maksudnya dipingit apa? Dia di rumah saja. Di zaman dahulu seperti itu, dan itu fitrah wanita. Wanita perawan dia pemalu. Dan hari ini kita bisa lihat fitrah itu sudah banyak berubah. Banyak wanita-wanita sudah tidak punya malu lagi, naudzubillah. Bahkan masih perawan, lebih berani daripada yang lain, naudzubillah. Ini zaman yang berbahaya, zaman kita. Ini tentunya maksudnya adalah ketika fitrah masih benar. Maka Rasulullah SAW itu lebih pemalu daripada wanita perawan yang dipingit. Artinya apa? Rasulullah adalah orang yang pemalu. Kemudian juga faedah dari hadis ini, secara fitrah wanita perawan itu dan wanita secara umum, apalagi perawan, dia mestinya lebih pemalu. Lebih pemalu. Maka sifat pemalu itu adalah sifat, itu kelebihan wanita daripada laki-laki. Laki-laki dia tidak ada pemalunya. Bila perempuan harus dia pemalu. Tapi kalau tidak ada rasa malunya perempuan, maka naudzubillah terjadi musibah. Malu melakukan apa? Segala hal.
apalagi yang bertentangan dengan syariat. Nabi SAW mengatakan al-haya la yati illa bi khair. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Nabi SAW mengatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Dalam riwayat yang lain al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Fa'alaha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit thariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang iman yang paling tertinggi adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian cabang iman yang paling rendah adalah menghilangkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Dan al-haya, malu adalah bagian, termasuk bagian penting dari iman. Sampai Nabi SAW mengatakan, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak punya malu, buatlah sekehendakmu. Maka al-haya, malu adalah sifat yang baik. Yang Nabi katakan tadi apa? Al-haya la ya'ti illa bil khair. Malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Maka seorang itu malu. Malu saya melakukan ini. Ini patut atau enggak? Ini pas atau enggak saya lakukan? Itu kalau saja itu kita malu dalam hal yang sifatnya dunia, yang itu adalah berkaitan dengan adab tata krama, lebih lagi berkaitan dengan akhirat. Saya melakukan ini malu sama Allah SWT. Saya melakukan ini malu dilihat oleh Allah SWT. Orang ketika dia punya malu, maka dia akan berpikir 1000 kali untuk melakukan sesuatu. Ini dilihat oleh Allah, ini didengar oleh Allah. Allah melihat saya, Allah tahu. Maka dia tidak akan melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Maka malu ini kata Nabi mendatangkan kebaikan. Semakin seorang malu, dan malu yang paling terpuji adalah malu kepada Allah SWT. Yang itu adalah bagian dari iman. Yang itu akan menghalangi manusia dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka kalau seorang itu punya malu saja, malu itulah yang akan merem dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Maka orang kenapa dia berani melakukan perbuatan dosa dan maksiat? Tidak malu sama Allah. Tidak malu bahwasanya Allah melihat, Allah mendengar, Allah mengetahui. Maka iman dan malu itu kata para ulama adalah qarinan, yaitu sesuatu yang saling beriringan. Bagaimana seorang dikatakan beriman sedangkan dia tidak punya malu kepada Allah SWT dari perbuatan dosa dan maksiat, melanggar perintah Allah SWT. Allah lihat, Allah dengar. Mungkin manusia nggak tahu, orang lain nggak lihat, orang lain nggak dengar, tapi Allah SWT lihat, Allah SWT dengar. Tidakkah malu kita kepada Allah SWT? Maka malu, dan ini adalah malu yang terpuji tentunya, yaitu malu untuk melanggar perintah Allah. Malu melakukan hal yang dilarang. Termasuk ya malu dalam hal adabnya. Di zaman sekarang kita perlu melihat, ya, perlu kita mengajarkan adab bagaimana. Ini malu nggak saya ini melakukan? Perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ini sudah pas nggak kita melakukannya? Bagaimana? Di zaman sekarang rasa malu itu berkurang. Atau mungkin hilang. Ini sudah pantas atau enggak? Baik tata cara berbicara ataupun bertatap muka dan sebagainya. Itu suatu hal yang baik tentunya. Sedangkan yang dilarang itu adalah malu dalam hal belajar atau dalam hal bertanya. Dalam hal agama, maka itu tidak boleh. Di mana dikatakan apa? La yata'allam simfani minan nas. Perkataan ini disebutkan dari Mujahid atau dari Abdullah bin Abbas. Bahwasanya tidak akan belajar dua macam manusia. Al-mustahi wal mustakbir, yaitu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Kalau orang itu sombong, dia tidak akan pernah belajar. Atau pemalu, dia malu bertanya. Malu bertanya, ya tidak dapat ilmu. Makanya dalam hal bertanya, dalam belajar nggak boleh malu. Itu satu malu yang terlarang. Satu-satunya malu yang terlarang adalah malu dalam belajar atau menuntut ilmu.
Itu dilarang. Makanya atau itu suatu hal yang tidak baik. Makanya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu beliau memuji wanita Ansar. Di mana wanita Ansar itu kata Aisyah mereka tidak malu bertanya kepada Nabi SAW dalam hal-hal yang itu adalah kekhususan wanita. Ditanya sama wanita Ansar kepada Nabi SAW. Berani mereka bertanya. Dalam hal itu apa? Itu terpuji. Wanita beberapa kali, ya dalam beberapa riwayat, wanita Ansar bertanya kepada Nabi SAW. Dalam hal yang khusus, dalam hal wanita. Maka Aisyah mengatakan, ajaban lil ansar atau li imra'atil ansar al-nisa'il ansar ma yamnu'uhunna al-haya min su'ali Rasulillah atau min al-fiqh atau kama qalat Aisyah. Itu sungguh hebat ya, sungguh saya kagum kepada wanita Ansar. Ma yamnu'uhunna al-haya. Mereka tidak menghalangi mereka rasa malu untuk bertanya kepada Nabi. Maka itu boleh ya. Maka ini harus dibedakan. Kalau dalam kita belajar ya bertanya. Dalam hal kita tidak mengetahui terutama dalam urusan agama bertanya. Sebagaimana para sahabat bertanya, wanita Ansar bertanya langsung kepada Nabi SAW. Mereka tidak malu. Itu dibolehkan. Tapi ya, maka ini apa? Ini malu yang dilarang ya, yaitu malu kalau dalam hal belajar itu dilarang. Tapi dalam hal yang lain kita mestinya malu kepada Allah SWT ketika melakukan perbuatan dosa dan maksiat dan yang lainnya. Di sini Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan Rasulullah SAW itu adalah orang yang sangat pemalu. Lebih pemalu daripada wanita perawan yang di pinggir. Kemudian kata Abi Sa'id Al-Khudri, kami tahu bahwasanya Nabi itu enggak suka itu dari wajahnya. Tapi Nabi enggak mau menyebutkan. Itu di situ rasa malu maksudnya. Itu bagaimana sifat malu. Nabi tidak ingin mengungkapkan ketidaksukaannya itu karena rasa malu. Tapi beliau tahan. Malu mengungkapkan, malu mengatakan itu. Padahal beliau adalah Nabi. Beliau seorang pemimpin. Bisa saja beliau mengatakan itu. Tapi karena akhlak yang mulia dari Rasulullah SAW, beliau tidak mau mengatakan itu. Tapi kami tahu, kata Abu Sa'id, dari wajah beliau. Ini menunjukkan bagaimana akhlak Nabi SAW. Beliau sangat pemalu. Padahal beliau tadi kita katakan, beliau Nabi, beliau pemimpin. Sebenarnya bisa saja, sah-sah saja Nabi mengatakan saya enggak suka ini gitu. Tapi Nabi tidak mau mengatakan itu. Ini menunjukkan tingginya akhlak Nabi SAW. Beliau tidak ingin melukai hati para sahabatnya, maka beliau tidak mengatakan langsung. Dan di sini juga kita bisa lihat bagaimana ini akhlak. Begitu juga dulu sebenarnya orang tua kita juga mengajarkan seperti itu. Dengan isyarat kita paham ya, ini orang tua matanya berkedip, ini ada sesuatu yang tidak beres ini. Kita sudah. Tapi kalau sekarang mau berkedip, melotot, ini nggak tahu juga. Orang nggak paham orang sekarang. Sudah dipelototin, nggak juga paham. Karena apa? Ya kita sudah bergeser di zaman kita sekarang tentang adab dan akhlak itu. Di zaman dahulu kita dengan orang tua kita sedikit saja orang tua itu kok beda dia, cara ngomongnya atau cara ininya, cara manggilnya beda. Itu berarti ada yang nggak beres ini berarti. Kita langsung paham itu. Sekarang itu sudah hilang. Anak kita pelototin, kita hardi, enggak paham-paham dia. Nauzubillah. Orang dahulu begitu. Orang tua, ya kita malu, segan dan sebagainya. Itu segan itu sekarang nggak ada. Ini mestinya yang kita pelajari, yang harus kita tumbuhkan ya. Dan ini adalah bagian dari akhlak yang baik. Ini Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu beliau nggak mau mengatakan
tidak atau enggak suka dan sebagainya. Tapi itu kelihatan dari wajah beliau, penampilan beliau dan sebagainya. Ini bagaimana akhlak beliau yang sangat tinggi. Padahal beliau adalah seorang pemimpin. Maka ini yang perlu kita contoh. Kemudian hadis selanjutnya disebutkan riwayat dari Masruq, seorang tabi'in. Beliau mengatakan, dakhalna ala Abdullah bin Amr hina qadima Muawiyah ila al-Kufah fadzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lam yakun fahishan wala mutafahishan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min khiyarikum ahasinakum akhlaqa. Qala Utsman hina qadima Muawiyah ila al-Kufah. Di sini dari seorang tabi'in yaitu Masruq, beliau mengatakan saya menemui Abdullah bin Amr. Itu Abdullah bin Amr ibn al-As ketika Muawiyah datang ke Kufah. Ketika Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau ketika itu menjadi khalifah, beliau datang berkunjung ke Kufah, salah satu kota di Irak. Maka ketika itu Masruq mengatakan kami menemui Abdullah bin Amr ibn al-As. Kemudian ketika itu disebutkan yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As menyebutkan tentang Rasulullah SAW atau sifat Rasul. Di mana kata bahwasanya Rasulullah SAW kata Abdullah bin Amr ibn al-As adalah lam yakun fahishan wala mutafahishan. Rasulullah itu bukan orang yang fahish, yaitu orang yang perkataannya kotor, yang jelek. Itu fahish artinya adalah berkata yang kotor, yang jelek. Atau mutafahishan artinya sengaja melakukan perbuatan atau mengatakan yang buruk. Fahish artinya memang dia bisa jadi tidak sengaja mengatakan perkataan yang buruk, yang jelek, atau mutafahish memang sengaja. Maka Rasulullah tidak mengatakannya. Jadi Abdullah bin Amr ibn al-As mengatakan Rasulullah itu bukanlah orang yang dia perkataannya yang buruk, baik sengaja atau tidak. Beliau tidak pernah mengatakan itu. Kadang kita naudzubillah kadang terlontar perkataan yang buruk walaupun tidak disengaja. Tapi Rasulullah kata Abdullah bin Amr bin As tidak pernah terlontar tidak sengaja perkataan yang buruk. Artinya walaupun dalam keadaan sengaja atau tidak, bercanda atau tidak, Nabi tidak pernah mengatakan perkataan yang buruk. Kemudian Rasulullah SAW dikatakan pernah bersabda, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Nah, ini beberapa hadis yang mungkin bisa kita baca ya pada malam hari ini. Yang terakhir yaitu hadis tentang bagaimana Rasulullah SAW orang yang tidak pernah mengatakan perkataan yang buruk, ya, baik sengaja ataupun tidak. Karena tentu sesungguhnya seorang itu keceplosan atau apa itu kan biasanya karena sengaja. Seorang kalau sudah terbiasa mengatakan perkataan yang buruk, dia agak sulit kadang meninggalkan itu. Makanya para ulama mengatakan akhlak itu bagaimana? Apakah akhlak itu jibillah atau muktasabah? Jibillah artinya adalah sesuatu yang sifatnya bawaan, naluri, pemberian dari Allah SWT. Apakah seorang itu, misalnya seorang itu suka marah, mudah marah, atau ada orang yang suka penyabar. Apakah akhlak itu jibillah atau muktasabah? Jibillah artinya sifat bawaan. Memang sifat bawaannya penyabar, tenang, lembut bawaannya, perkataannya. Atau kata para ulama, apakah dia muktasabah? Muktasabah itu bisa dipelajari, bisa dilatih. Maka ya para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan akhlak itu adalah muktasabah, sesuatu yang bisa dilatih. Sebagian lagi mengatakan enggak, itu pemberian. Pemberian dari Allah. Di antara dalilnya adalah hadis Wafdu Ibnu Qais.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fika la khoslataini yuhibbuhuma Allahu wa rasuluhu." Ketika datang wafdu Ibnu Qais dari Yaman, kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada wafdu Ibnu Qais tersebut bahwasanya sesungguhnya pada dirimu ada dua sifat yang Allah dan Rasulnya mencintainya, yaitu al-hilmu wal ana, yaitu berlemah lembut dan anah, tidak tergesa-gesa. Kemudian beliau bertanya, apakah sifat ini karena saya sendiri melakukannya wahai Rasul? Tidak, itu adalah Allah yang memberikan. Maka di sini sebagian ulama mengatakan sifat itu adalah atau akhlak itu jibillah, yaitu sesuatu yang pemberian dari Allah SWT. Tapi wallahu ta'ala alam, yang paling kuat dalam hal ini menurut perkataan para ulama, yang paling kuat adalah ya sebagian akhlak itu jibillah, sebagian lagi muktasabah. Artinya apa? Ya akhlak itu ada yang jibillah. Memang ada orang yang Allah berikan dia sifat bawaan, orangnya penyabar, memang, dan bisa jadi itu faktor juga dari orang tua. Faktor orang tua. Makanya Nabi Rasulullah SAW keturunan siapa? Nabi Ismail. Di mana Nabi Ismail itu adalah orang yang halim. Allah SWT mengatakan fabasyarnahu bi ghulamin halim. Siapa yang dimaksud? Ismail. Maka keturunannya Rasulullah. Maka Rasulullah adalah orang yang paling halim karena bapaknya Ismail halim. Berbeda dengan Ishak, fabasyarnahu bi ghulamin alim, orang yang berilmu. Keturunannya juga berilmu. Di sini ada pengaruh dari keturunan, bawaan. Ya, bapak ibunya sabar, penyabar, ya anaknya juga seperti itu, wajar. Itu sifat bawaan namanya. Bapak ibunya pemarah, ya anaknya juga pemarah, ya kata pepatah kita, ya buah tak jauh jatuhnya dari pohonnya. Tetapi akhlak itu juga muktasabah, bisa dilatih. Jangan kita mengatakan, ya kamu harus sabar melihat berhadapan dengan saya. Kamu tahu nggak bapak ibuku pemarah loh. Aku ini pemarah, nggak bisa lagi, udah dirubah. Nggak bisa begitu. Bisa dirubah. Bisa dirubah, dilatih tentunya. Jadi itu bukan menjadi justifikasi juga pembelaan terhadap diri, pembenaran. Wah ini bapak ibu saya ini pemarah semua ini, temperamen semua. Kamu harus tahu ini. Saya juga begitu. Enggak. Bisa dilatih. Bapak ibu kita misalnya pemarah, kita bisa melatih diri. Karena makanya para ulama mengatakan di antara akhlak itu juga bisa muktasabah, bisa dilatih. Maka di sini juga pengaruh, tidak hanya pengaruh sifat bawaan, tapi juga bisa juga lingkungan. Makanya ya kalau memang tahu Anda misalnya bapak ibunya pemarah, jangan bergaul dengan orang suka pemarah juga. Pemarah terus, bergaul dengan orang yang penyabar. Jadi Anda ikut sabar, belajar sabar gitu. Ini juga menunjukkan lingkungan mempengaruhi, itu muktasab. Jadi muktasabah itu sesuatu yang bisa kita pelajari dan itu bisa dipengaruhi oleh apa? Faktor lingkungan dan pendidikan. Maka lingkungan dan pendidikan itu bisa mempengaruhi sifat dan akhlak seorang, bisa merubah. Walaupun ada yang prosesnya lama, ada yang cepat. Tergantung juga orangnya. Tapi ini semua adalah menunjukkan kepada kita bahwasanya akhlak itu suatu hal yang memang kita bisa mengusahakannya menjadi lebih baik. Makanya Nabi SAW mengatakan, man yatasabbar yusabbirullah. Siapa yang berusaha bisa sabar, maka Allah berikan sifat sabar itu. Berusaha bisa sabar, maka Allah berikan sabar. Nah, wallahu ta'ala alam, ini beberapa hadis yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.